Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu kembali dengan DCTV. Kali ini kita masih bersama Bang Opung Parbelak. Ya, jadi kita akan membahas untuk malam hari ini untuk Roy Suryo. Ya, yang belakangan ini diisukan ataupun dilaporkan oleh pasukan bawah tanah. Ya, inilah salah satu penggerak Jokowi mungkin ya. Jadi seperti apa videonya? Jangan lupa siapin dulu kopinya dan kita akan tertawa ya, tertawa tapi serius dengan Bang Opung Parbelak. Selamat menyaksikan video Opung Parbelak ini sambil menikmati makan siang kalian di waktu yang bersamaan di tempat yang berbeda. Ada seseorang yang lagi was-was menunggu kapan waktunya dijebloskan ke dalam penjara. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Tahu kalian siapa? Aku nggak mau sebutkan namanya, inisialnya aja aku sebut ya, Roy Suryo. Gimana Bang, itu bukan inisial namanya. Opung, itu bukan inisial, namanya inisial itu pun cuma satu huruf, dua huruf. Kalau ku bilang sama aja. Sekalian nih Bang ya. Karena kalau ku bilang RS sudah tahu orang tembakannya Roy Suryo. Sekalian nih Bang, sekalian. Lebih bagus kita kontan aja lah. Lambat kalau ya. Jadi salah satu ya relawannya Joko Widodo ya yang menamakan diri pasukan merah bata, pasukan apa namanya, pasukan bawah tanah, pasukan merah bata. Pasukan bawah tanah melaporkan Roy Suryo ke kepolisian karena apa? Karena diduga sudah melanggar Undang-Undang ITE pasal 28, 20 dan 29 mengenai penyebaran berita bohong. Ya. Jadi bisa dikatakan ya, Roy Suryo sudah menyebarkan berita bohong mengenai akun Fufu Fafa. Dia katakan bahwasanya 99,99% akun Fufu Fafa adalah milik Gibran. Roy Suryo, aku bilang sama kau, ya ingat, ketika suatu masalah, ketika seseorang belum didudukan ke persidangan dan belum bisa dibuktikan apa kesalahannya dan majelis hakim tidak ketok palu menyatakan dia bersalah atau tidak bersalah, tidak ada satu orang pun yang berhak menyatakan seseorang bersalah. Itu dia. Sekarang kapasitasmu sebagai apa sih? Entertainer. Bukan nyindir. Kalau misalnya kau sampaikan hal tersebut ya di dalam persidangan ya, maka kau tidak akan ya dikenai pasal Undang-Undang ITE. Karena apa? Misalnya katakanlah kau diundang sebagai saksi ahli ya, maka kau di situ juga harus membuktikan secara saintifik. Kau lakukan ya, kau buktikan, kau tunjukkan hasil-hasil eksperimenmu. Dan begitu juga ya, setiap bukti dan fakta-fakta yang menjadi pendukung terhadap pernyataanmu itu ya, dan dengan berbagai simulasi itu yang harus kau sampaikan di dalam persidangan, bukan di ILC. ILC kan tukang gibah. Ini kau sampaikan, kau paparkan semuanya di ILC. Bapak-bapak gibah. Kalau mereka apa, yang penting naik rating mereka. Nggak sadar kalau dijadikan tumbal. Roy Suryo. Kalau kau di dalam persidangan ya menjadi apa namanya saksi ahli ya, itu kurasa nggak ada masalah. Ini enggak, makanya aku bilang jangan kebanyakan bacot. Ya kan, karena kau kekurangan uang, makanya apa namanya nunggu honor dari ILC. Nggak cukup gaji ngajar jadi dosen. Ini siapa ngasih ini pakar telematika ini, ngasih nama samanya ini. Inilah kadang-kadang wartawan sama apa namanya sama masyarakat ini terlalu gampang menyematkan nama pakar kepada seseorang. Berapa kali ku tengok ini apa namanya perkiraannya ini meleset. Aku masih ingat pernah satu waktu ada artis ya, beredarlah video surnya dan beberapa fotonya. Dia katakan ini kayaknya 99,90% bukan dia ini. Ini hanya orang yang mirip dengan dia ini. Enggak berapa lama kemudian artis yang terdapat di dalam video tersebut bikin klarifikasi dan minta maaf di depan publik, menyatakan bahwasanya itu betul video dia. Makan kau yang enak itu. Makanya terlalu gampang orang ini menyematkan nama-nama pakar. Hati-hati kau, itu masih satu relawan yang bergerak, masih pasukan bawah tanah.
Sempat bergerak lagi satu pasukan lagi, pasukan alam kubur. Cabut deh. Nggak bersisa kok Dibawa dibikinnya. sekalian. Itu dia. Ya, jadi nggak usah percaya kalian sama apa yang dibilang Roy Suryo. Pokoknya segala sesuatu itu harus dibuktikan di persidangan. Ya kan? Tendensimu apa sih? Kepengen Gibran tidak dilantik menjadi wakil presiden. Kepengennya kau yang jadi wakil. Hah? Tiung. Mimpi kau. Atau kau diperalat dengan orang-orang yang kepingin Gibran dilengsarkan sebelum waktunya, supaya Puan Maharani menjadi wakilnya Prabowo. Mimpi. Sama-sama impossible. Ngerti kau? Impossible. Panci. Dang. Ini pancinya Bu bisa bikin untuk masak air ini Bu. Panci nih Pak. Dandangnya juga bisa untuk untuk masak-masak nasi ini. Harganya murah saja ini Bu. Kalau yang besar itu 200.000, yang kecil 300.000. Ku tanya lah kan, kok lebih mahal yang besar daripada yang kecil? Ku bilang yang kecil daripada yang besar. Ku bilang, oh beda ini Pak. Bedanya gimana? Kalau yang besar ini panci sendiri nih Pak. Jadi yang kecil, oh yang itu milik negara itu Pak. Enggak, teringatnya tadi ada tukang panci lewat depan rumah. Aku panggil ya kan, Bang, apa itu? Nggak punya mata bapak ini. Udah nampak bapak ini saya jualan panci, ditanya lagi. Saya jualan panci Pak. Gak usah marah kok Bang. Aku kan nanya kenapa rupanya. Kenapa? Abang mau beli tadi ya? Enggak, nanya aja. Ribut kali kok soalnya dari tadi, aku bilang. Aku tanya lah kan, itu panci dari mana itu? Aku bilang begitu kan. Oh, ini panci dari tempat kerja saya yang lama ini Bang. Kata, oh, pernah juga kok kerja? Aku bilang. Sepele ya Bang ini. Di mana kok kerja? Aku bilang gitu kan. Di kementerian ya. Kementerian apa kok kerja? Pendidikan Bang. Oh, kukira kok kerja di kementerian yang satu lagi. Makanya kau jualan panci. Bukan Bang, yang itu teman saya. Ya, itulah perbincanganku dengan tukang panci tadi pagi. Namanya si Surya. Surya loh, Surya. Namanya Surya. Nama lengkapnya Rai Surya. Enggak salah sebut nama ya. Rai Surya. Jadi kalau ku bilang memang tindakannya si Roy Suryo ini sangat meresahkan. Karena apa? Karena dia mencoba menyebarkan isu yang membuat gaduh, ya, yang membuat gaduh. Kenapa membuat gaduh? Karena dia itu seolah-olah mengkonfirmasi dan juga sedang memberikan sebuah informasi yang menurut mereka adalah benar, yaitu kelompok-kelompok para pembenci Jokowi. Sehingga isu itulah yang mereka gunakan untuk menyerang Jokowi dan keluarganya. Gitu loh ya. Jadi kalau aku bilang sih ini orang memang layak ini masuk penjara. Karena apa? Karena memang kalau dari unsurnya sudah memenuhi unsur gitulah, ya kan? Tapi dengar kabar ini Roy Suryo. Kemarin itu kan kalau nggak salah kau pernah bilang di salah satu stasiun TV bahwasanya kau adalah salah satu orang yang merumuskan undang-undang ITE. Sekarang kenapa kau langgar? Kenapa kau langgar? Orang kalau udah bikin undang-undang, bikin peraturan, jangan dilanggar. Kalau orang yang bikin peraturan, kita melanggar, itu wajar. Ya kan, mungkin kita ada kepentingan yang tidak sama dengan orang tersebut. Ini kau yang bikin, kau yang langgar. Entah cuma cerita dia aja itu ya kan. Jadi
kalau bicara tentang relawan, ya kalau bisa dikatakan nggak usah pun relawan. Kami masyarakat Indonesia pun juga resah dengan tindakan Roy Suryo ini. Cuman, kalau kami agak buang-buang waktu aja kalau ngelaporkannya ke polisi. Iya kan, agak buang-buang waktu aja. Lebih baguslah kami ngangon bebek daripada ngurusi si Roy Suryo. Tapi untunglah ya kita respect dan apresiasi dulu untuk pasukan bawah tanah. Ya, karena apa? Karena memang harus ada orang-orang seperti ini, ya, yang menjadi monitor terhadap manusia-manusia yang kayak si Roy Suryo ini, ya. Itu dia, ya. Jadi kalau bicara tentang undang-undang ITE, ya memang selain dari unsur menyebarkan berita hoax, ya dia itu sebetulnya sedang menghina, wakil presiden terpilih, ya. Karena apa? Kalau memang terbukti bersalah, oke. Kalau tidak terbukti, itu artinya dia berarti sedang melakukan penghinaan terhadap wakil presiden. Loh, Opung, kenapa dikatakan penghinaan? Ya penghinaan itu namanya. Seorang wakil presiden ya direndahkan harkat dan martabatnya, ya dikatakan dia itu memiliki akun Fufufafa yang isinya betul-betul tidak bernorma, tidak beradab. Dia sedang berusaha untuk untuk menstempel wakil presiden terpilih dengan persepsi negatif yang sudah dia bangun selama ini, ya. Itu menghina. Jadi ku bilang sama kau, ya, hati-hati ketika dia dilantik, ya. Kau bikin sesuatu hal yang sama, itu artinya apa? Kau sedang melanggar undang-undang, ya, yang menyerang harkat dan martabat presiden dan wakil presiden. Dan kalau tidak salah itu, ya, untuk pasal pertama itu dinyatakan, aku lupa itu undang-undang nomor berapa, ya, itu dikatakan itu hukumannya pidananya itu bisa sekitar sampai 3 atau 4 tahun, ya. Jadi kita tunggu aja. Nanti setelah dilantik Gibran, nanti kau hina dulu dia, ya. Aku minta request dulu samamu, setelah beliau dilantik tanggal 20 Oktober ini, bikin dulu berita baru. Mana tahu hukuman 9 bulan kemarin itu waktu tahun 2022 itu kurang lama samamu, perlu ditambah lagi 4 tahun lagi, bilang gitu loh, ya. Jadi kalau ku bilang biar tahu kalian, ya, ini orang ini bukan sekalinya dia bermasalah, ya, sampai dimasukkan ke dalam penjara, ya. Setahuku tahun 2022 dia juga sudah masuk ke dalam penjara, ya. Karena apa? Karena dia sudah menyebarkan meme, ya. Dia sudah menyebarkan meme, ya. Ada foto stupa Candi Borobudur. Foto stupanya itu dibikin mukanya itu seolah-olah mirip dengan presiden, ya. Jadi kalau kau katakan itu adalah unsur penghinaan terhadap kepala negara, wajar dia di penjara, ya. Waktu itu penjaranya selama 9 bulan, ya. Itu dia. Jadi dia walaupun sempat dia itu mengatakan bahwasanya saya tidak membuatnya, saya hanya menyebarkannya saja. Sekarang begini, yang bikin undang-undang itu kan kau. Ya, kau juga kan sendiri kan di dalam perumusan itu, di dalam pasal itu juga dikatakan bahwasanya barang siapa yang membuat dan juga menyebarkan ujaran kebencian terhadap orang lain, maka dia akan dikenai dengan pidana paling tidak sekian tahun. Jadi posisi yang buat dan juga sebagai sebagai yang menyebarkan itu sama Roy Suryo. Masa lebih pintar tukang panci kawanku itu daripada kau? Si Surya. Itu dia. Jadi kalau kami sebetulnya udah gerah ini sama si Roy Suryo ini, ya. Ya, jadi karena apa? Ini dimanfaatkan jadinya gorengan masalah apa ini, ya. Jadi kalau dari kami sendiri pun sebetulnya nggak ada masalah sih, ya kan. Walaupun tetap berkumandang masalah Fufufafa itu 20 Oktober kan sebentar lagi kan. Iya, sebentar lagi, dan bisa dikatakan ya tidak ada halangan yang signifikan untuk melantik Bapak Gibran Raka Buming Raka menjadi wakil presiden. Nggak ada. Apalagi cuma isu-isu murahan yang kau sampaikan itu.
Jadi oke lah kalau kayak gitu ya. Jadi kalau aku katakan sama kalian, kawal terus masalah ini. Aku berdoa ya, aku harapkan untuk Mas Budianto ya, dari tim relawannya Joko Widodo ya, pasukan bawah tanah ya, kawal terus ya. Kita tidak mau Indonesia ini dirusak dengan orang-orang modelnya Roy Suryo. Gitu dia ya. Kita nggak mau bangsa kita ini rusak gara-gara manusia seperti itu. Biarlah kampus-kampus yang di tempat dia mengajar itu rusak dibikinnya. Bangsa ini nggak usah dirusak-rusaknya. Ya, aku nggak sebutkan namanya loh, ya kan? Dan juga ingat kau, kalau di dalam penjara gak usah lama-lama kali. Nanti yang ngajar mereka siapa? Ini juga kampus-kampus ini juga perlu juga ini dilakukan itu apa namanya sidak. Karena apa? Ternyata biar tahu kalian, kampus-kampus yang ada di Indonesia ini ternyata sudah ada beberapa, bahkan banyak yang sudah disusupi nilai-nilai radikalisme. Dan banyak mereka itu mengadakan diskusi-diskusi ya yang membahas tentang jelek-jeleknya pemerintahan aja, yang bagus-bagusnya enggak, ya. Ya, dari mana pun tahu, ya tahu lah, ya kan, emang kita orang bodoh. Ya, kita kan punya junior-junior juga di kampus-kampus, ya kan. Ya, itu dia. Jadi hati-hati ya pergerakan di kampus-kampus dan juga instansi-instansi pemerintahan. Hati-hati ya untuk semuanya. Ingat, isu radikalisme itu adalah isu abadi ya, yang bisa menjadi bom waktu saat kapanpun juga ya. Tapi kalau ini bukan isu radikalisme sih sebetulnya ya. Kalau untuk masalah Rosario ini lebih kepada kebencian dan juga fitnah ya, ujaran kebencian dan juga fitnah ya. Jadi mudah-mudahan kita semua jangan sampai ada yang terpengaruh dengan Rosario. Oke, salam perbelak, salam NKRI, NKRI mati. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Itulah tadi kita bersama Bang Opung Perbelak. Ya, sudah dibawa, kita bisa tertawa dan kita bisa serius juga. Apapun itu yang disampaikan Bang Opung, mungkin ada kurang lebihnya dan ada baiknya dan salahnya. Ya, tetap berpikir positif, ambil baiknya dan hilangkan yang jeleknya. Terima kasih. Selamat malam.